Semarang. Balik lagi nih di Kulineran, kulik jajanan Semarang. Gimana kabarnya Lur? Masih semangat kan? Harus dong. Soalnya episode kali ini kita mau cariin kalian referensi kuliner buat nemenin kalian ngobrol atau me time sambil cemal-cemil enak. Ada yang tahu nggak? Ada julukan menarik dari kota Semarang? Yaitu Semarang Kota Lumpia. Gak heran deh kalau banyak wisatawan maupun warga Semarang yang berburu lumpia buat jadi oleh-oleh atau jajanan wajib mereka. Oke, sekarang kita bakalan kulik-kulik kuliner lumpia yang tentunya worth it buat dicobain deh. Terus ikutin kita ya. Lumpia pertama yang bakalan kita tuju adalah jeng-jeng, lumpia Gang Lombok. Siapa hayo yang gak tahu lumpia legendaris ini? Udah berdiri sejak ratusan tahun yang lalu, lumpia ini masih tetap hits sampai sekarang loh. Lokasinya sendiri berada di Gang Lombok nomor 11, Purwodinatan, Semarang Tengah. Dan kalian bisa kesini mulai dari pukul 7 pagi hingga jam 5 sore ya Lur. Jangan kesorean pokoknya, ntar kehabisan. Wah, jadi makin penasaran nih. Apa ya yang spesial dari lumpia ini? Kita mesen dulu yuk. Oke, kita pesen lumpia basah dan lumpia goreng. Sengaja nih pesen dua, biar gak penasaran sama salah satu rasanya. Karena antriannya lumayan banyak, jadi kita dikasih nomor antrian Lur. Sambil nunggu gini, kita lihat proses pembuatannya yuk. Pertama, buat isian lumpia dulu Lur. Nah, isiannya ini dari udang ya. Goreng udangnya deh. Oh iya, udangnya udah mateng ya Lur. Jadi nggak butuh waktu lama buat masak satu-satu. Lanjut masukin telur. Wah, banyak banget ya telurnya, sampai sebaskom gini. Diaduk-aduk sampai matang. Nah, kalau udah matang dan jadi scramble egg gini, baru deh masukin rebungnya. Nah, rebung ini adalah isian paling penting dalam lumpia ya Lur. Jadi nggak boleh pokoknya ketinggalan. Oh iya, rebungnya ini udah matang plus udah dibumbuin ya Lur. Lanjut, diaduk-aduk deh. Kulit lumpianya disiapin dulu ya. Unik nih, kulitnya ditata berjajar banyak kayak gini. Dan baru deh ditambahin isian lumpia. Jadi tinggal ambil gulung, biar gak ribet mungkin ya. Terus tinggal digoreng dan sampai kecoklatan kayak gini. Wah, belum makan aja udah bikin ngiler ya Lur. Ya, lumpia kita udah jadi nih. Mari kita coba. Oh iya, jangan lupa tuang saus lumpianya ya Lur. Kental banget, bikin ngiler deh. Yang lumpia basah lembut banget. Isiannya banyak dan rasanya gurih. Ada rasa manis dari saus lumpia yang berpadu dengan isian-isian ini jadi makin endul.
Lanjut, kita cobain lumpia gorengnya nih. Wah, crispy banget. Ini definisi crispy di luar, lembut di dalam ya lur. Rasanya nggak jauh beda dengan lumpia basah. Sama-sama manjain lidah kita deh. Dan ini tergantung selera ya lur. Kalau kalian suka yang ada sensasi crispy-nya gitu, cobain yang goreng aja deh. Dijamin bikin ketagihan. Dengan harga Rp20.000 aja, kalian udah bisa nikmatin lumpia seenak ini loh. Gak rugi pokoknya. Dan jangan khawatir, buat kalian yang gak bisa datang langsung ke sini, bisa banget loh pesan melalui via online. Oh iya, kita tanya-tanya ke pembeli yuk. Gimana sih menurut mereka rasa lumpia Gang Lombok ini? Kita ke edisi tanya-tanya. Coba ini baru pertama apa udah sering? Udah sering. Enak sih, untuk isiannya juga banyak. Lalu harganya juga worth it sih. Rasanya enak, mantap. Rekomen ya sih buat cobain? Ya, rekomen banget. Nah, gimana lur? Tertarik banget gak sih buat nyobain lumpia satu ini? Eits, jangan kemana-mana dulu ya. Karena setelah ini masih banyak rekomendasi lumpia lain yang dijamin gak kalah enak. Tetap di Kulineran, Kulik Jajanan Semarang. Stay tune! Pendaftaran, satu untuk rombongan bersurat, itu bisa mengirimkan surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang perihal City Tour Kota Semarang. Cantumkan jumlah peserta yang mau naik maksimal 60 dan minimal 30 peserta, dan dicantumkan nomor HP yang bisa dihubungi untuk koordinasi penjadwalan pemberangkatan. Dan untuk umum hanya bisa datang langsung ke sini ke Museum Ronggowarsito dengan membawa identitas apapun, mau KTP, BPJS, sedunia boleh. Satu pendaftar, satu identitas dapat 2 tempat duduk gratis untuk semuanya. Untuk pemberangkatan operasional, trip 1 jam 8 pagi, trip 2 jam 11, dan trip 3 jam 15, jam 3 sore. Untuk rute biasanya kita melintasi di wisata Kota Semarang. Di antaranya dari Museum Ronggowarsito untuk startnya, terus kita menuju ke Jenderal Sudirman, terus sampai ke Tugu Muda atau Wisma Perdamaian, kita belok ke kiri ke Jalan Imam Bonjol, melintasi Stasiun Poncol, dan kita sampai ke Kota Lama. Tapi untuk Kota Lama kita tidak boleh masuk ke wilayah Kota Lama. Kita hanya berputar di Jembatan Biro atau di depan keuangan 0 km Kota Semarang. Setelah itu dilanjut ke Jalan Pemuda. Kita melintasi Balai Kota Semarang sampai Lawang Sewu. Lawang Sewu setelah itu belok ke kiri menuju Jalan Pandanaran. Terus kita memutari di kawasan Simpang 5. Setelah itu kembali lagi ke Jalan Pandanaran, belok ke kiri ke Dr. Sutomo, melintasi Kampung Pelangi. Terus kita biasa transit di Taman Kasmaran. Kalau tidak, kita melanjutkan perjalanan ke Kaligarang, Sampukong, terus kembali ke Pamularse, kembali ke Museum Ronggowarsito. Harinya kita tidak pernah libur masnya, tiap hari ada. Cuman kalau hari Jumat untuk pemberangkatan yang biasanya jam 11 kita alihkan ke jam 1 karena untuk sholat Jumat.
sementara pelayanan umum nanti kita buka di bulan Juli, di hari Sabtu dan Minggu. Karena ini permintaan rombongan bersurat masih banyak sekali, kita menghabiskan permohonan bersurat dahulu. Insya Allah nanti di bulan Juli, di hari Sabtu dan Minggu baru kita buka untuk pelayanan umum. Halo sedulur Semarang, kita jumpa lagi nih di Kulineran, Kulik Jajanan Semarang. Masih di episode lumpia. Kali ini kita mau ngasih rekomendasi lumpia unik lagi nih. Tadi kita udah nyobain lumpia jumbo ya. Sekarang kita cari lawannya yuk. Yaitu lumpia mini. Saat ini kita lagi ada di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim, Semarang Tengah. Nah, di sini ada lumpia mini Pak Hartadi yang banyak diminati pembeli nih. Penasaran kan? Gimana sih rasanya? Yuk, terus ikutin kita ya. Lumpia mini Pak Hartadi udah ada sejak tahun 2010 loh Lur. Berarti udah 12 tahun ya. Wah, masih bertahan sampai sekarang, pasti rasanya dijamin mantep nih. Bukanya dari jam 10 pagi sampai 5 sore. Pas banget nih buat cemilan siang maupun sore. Kita pesen dulu yuk. Tahu nggak Lur, satu biji gini harganya cuma Rp1.000 aja loh. Wah, ini sih terjangkau buat semua kalangan ya. Oke, kita pesen 20 biji ya. Jadi totalnya cuma Rp20.000. Sambil nunggu jadi, kita lihat proses pembuatannya yuk. Pertama, disiapin dulu kulit lumpianya. Ditata langsung banyak kayak gini ya Lur. Terus masukin isi lumpia. Nah, isian lumpianya ini dibuat langsung sama Pak Hartadi loh. Yaitu terdiri dari telur, rebung, dan tentunya bumbu-bumbu rahasia khas lumpia mini Pak Hartadi. Kalau udah, tinggal digulung-gulung. Biar crispy, lumpianya digoreng ya Lur. Oh iya, fun fact-nya nih, Pak Hartadi selalu gunain minyak goreng berkualitas loh. Biar lumpianya juga ikut berkualitas. Digoreng sampai rada kecoklatan kayak gini ya Lur. Kalau udah ditiriskan, tinggal dibungkus aja deh.
Yeay, lumpia mini kita udah jadi deh. Mari kita coba. Wah, masih panas lur. Jadi hati-hati ya kalau mau langsung makan. Tapi karena kita udah gak sabar banget nih pengen nyobain, gas aja lah ya. Pakai tisu biar gak panas. Crispy banget. Isiannya juga enak loh. Meskipun cuma Rp1.000, tapi ini isiannya nggak pelit sama sekali lur. Dan yang terpenting, kualitas rasanya sih. Serasa lagi makan isian daging. Sama-sama enak pokoknya. Rasanya gurih, asin, dan nggak hambar sama sekali. Apalagi dimakan pakai cabai. Makin nampol deh. Ada sensasi pedes yang nambahin cita rasanya. Oke, belum lengkap rasanya. Kalau kita nggak tanya-tanya ke pembeli ya, gimana sih rasa lumpia mini Pak Har tadi menurut mereka? Kita ke edisi tanya-tanya. Kak, ini baru pertama kali atau udah sering kesini? Udah sering nggak? Udah sering ya? Menurut kakak gimana sih rasanya? Enak, gurih, ya renyah gitu aja. Nah. Sering beli di sini Mbak? Iya sih, lumayan Mas. Gimana rasanya Mbak? Enak banget, murah juga, pas di kantong sih harganya. Recommended Mbak? Iya banget, recommended banget. Nah, gimana lur? Makin tertarik kan buat nyobain lumpia mini Pak Har tadi? Wajib banget buat warga Semarang maupun wisatawan buat nyobain lumpia satu ini. Karena dijamin puas dan pasti nggak rugi deh. Eits, jangan kemana-mana dulu ya. Karena setelah ini kita bakalan ngasih satu lagi rekomendasi lumpia enak di sekitaran kota Semarang. Tetap stay di Kulineran, kulik jajanan Semarang. Jadi kalau Jalan Wahid Hasyim dan seputarnya ini kan sudah ada studinya ya, sudah kita kaji, sudah kita hitung. Jadi memang di ruas jalan itu kan adanya pertumbuhan lalu lintas yang tidak sebanding dengan peningkatan kapasitas jalan. Jadi memang itu salah satu metode atau cara yang kita terapkan untuk meningkatkan kinerja jalan di situ supaya lalu lintasnya lebih lancar gitu. Untuk pelaksanaannya akan kami laksanakan tanggal 16 Juni. Tapi kan jauh-jauh hari sudah kita lakukan upaya-upaya sosialisasi, kemudian rambu sudah terpasang, kemudian tapi masih kita tutup. Nah, nanti manakala kita mulai melaksanakan eksekusi akan kita buka, kemudian di situ ada petugas kita yang mengarahkan masyarakat, memberitahukan kepada pengguna jalan tentang aturan ataupun perintah dari rambu di situ. Akan kita tempatkan petugas di situ. Ada petugas gabungan dari Dinas Perhubungan, kemudian dari Satlantas Polrestabes, kemudian ada polsek setempat yang stay di situ. Nah, itu ada jam-jam padat, jam pagi itu jam berangkat kerja, kemudian jam siang hari, manakala jam istirahat ataupun jam makan siang, terus jam sore. Nah, itu ada petugas inten di situ. Nah, jadi harapan kami dengan penerapan SSA ini, jadi di sekitar Jalan Wahid Hasyim terjadinya peningkatan kinerja jalan. Jadi arus lalu lintasnya semakin lancar, kemudian lokasi-lokasi parkirnya bisa kita tata dengan baik, kemudian di situ tidak ada kecelakaan, orang beraktivitas dengan baik di situ, dan pastinya kalau lalu lintas lancar itu emisi yang ditimbulkan dari kendaraan yang beroperasi di situ jadi turun. Jadi lingkungannya jadi lebih sehat seperti itu. Jadi nanti pastinya akan kita lakukan uji coba mungkin selama 3 bulan ya. Jadi mulai tanggal 16 itu nanti 3 bulan itu pasti akan kita kontrol terus. Kita amati, kita catat, kita hitung ya. Kita hitung satuan mobil penumpang yang melintas di situ per menit per jamnya. Kita ada metodenya, ada alat penghitungannya. Kemudian ada petugas yang mengawasi di situ, mengarahkan kepada masyarakat, dan evaluasi itu terus kita laksanakan dengan Satlantas Polrestabes. Manakala 3 bulan itu sudah berjalan normal, bagus, lancar, ya akan kita patenkan. Nah,
saat nanti ada kendala-kendala, kemudian di lapangan pasti ada muncul permasalahan baru, akan kita rumuskan metode yang lain. Kita sudah ada timnya, tim kita dengan Satlantas, ada tim terpadu di situ. Artinya masyarakat sekitar, kemudian beberapa tempat usaha di situ akan kita juga beritahukan kepada mereka. Ya, saya harapkan masyarakat pengguna jalan, terutama yang sering beraktivitas di sekitar Wahid Hasim, Beteng, Wot Gandul, Kauman, Pelampitan, harus mematuhi rambu, harus paham dengan aturan baru tersebut. Ya, kemudian tetap berkendara dan mengutamakan keselamatan. Seperti itu. Pagi Bapak. Pagi Mas. Jadi sini nih apaan Mas? Ini kan jadi kan ceritanya kenapa kok ada kapal, karena dulu tuh kota Semarang itu adalah laut dan kapal ini memang transportasi utama yang di kota Semarang untuk masuk ke dalam kota Semarang. Nah ini lautnya pesisir pantai itu memanjang dari arah Tugu Muda, Pasar Bulu, dan memanjang ke arah barat itu daerah Simongan. Jadi untuk mengetahui bagaimana Semarang surut, kita langsung ke ruang imersif saja. Dan ini kan ruang imersif. Di imersif itu gambarannya seperti kita tuh berada di ruangan itu pada saat itu. Pada tahun 1799 itu VOC dibubarkan. Oh. Itu apa itu Mas? Oh kalau itu tembok runtuh. Coba ke sana saja Pak. Tembok runtuh itu tembok yang diruntuhkan lalu Semarang berkembang menjadi Semarang modern. Tadi kan jalurnya, nah sekarang kita menikmati tram yang benar-benar tram, tapi dalam bentuk imersif. Per 12 April itu ada kenaikan untuk pengunjung yang semula hanya 10, jadi per 12 April itu kita buat 30 orang. Mereka lebih leluasa, lebih tidak terlalu antri. Ya, untuk buka hari Selasa sampai Jumat jam 10 sampai jam 3. Tapi kalau hari Sabtu sampai Minggu, jam 9 sampai jam 3. Khusus hari Senin, kita memang tutup operasional untuk pengunjung. Nah, untuk masuk ke Museum Kota Lama, sementara masih free, gratis untuk semua orang pengunjung. Hai, balik lagi nih di Kulineran, Kulik Jajanan Semarang. Kita udah di penghujung episode nih Lur. Tapi jangan galau ya. Soalnya kita akan kembali setiap minggunya dengan kuliner-kuliner enak, unik, dan spesial di sekitaran kota Semarang. Oke, lanjut yuk. Kita ke destinasi lumpia terakhir. Kira-kira apa ya? Tadi kita udah nyobain berbagai lumpia dengan isian udang dan rebung. Nah, penasaran nih, ada nggak ya lumpia tapi isiannya daging dan sayur? Ternyata ada loh Lur. Di Jalan Peleburan Barat, Semarang Selatan, ada lumpia yang lagi hits banget nih. Yaitu lumpia burger Simpang 5.
Yang minat juga banyak loh, sampai antri kayak gini. Jadi makin kepo nih, gimana ya rasanya? Yuk, kita cobain aja. Kita pesen yang lumpia daging ya. Dan biar makin lengkap, tambah juga lumpia sayurnya. Oke, sambil nunggu, kita lihat proses pembuatannya yuk. Pertama, buat lumpia sayurnya dulu nih. Untuk satu porsi gini, kulit lumpia yang digunain 4 lembar ya lur. Dan ditata kayak gini. Terus dimasukin lettuce, jagung, timun, dan makaroni. Tambahkan saus tomat, saus cabai, dan mayonaise. Tinggal dilipat deh. Wah, hampir mirip kayak martabak ya. Lanjut ke lumpia daging. Nah, dagingnya ini digoreng dulu lur. Karena namanya lumpia burger, jadi daging yang dipakai ini adalah daging burger. Wah, kayaknya mantep nih ya. Dibolak-balik sampai matangnya merata. Lanjut, seperti pembuatan tadi, disiapkan 4 lembar kulit lumpia. Terus tambahin sayur seperti lettuce, jagung, dan timun. Baru deh ditambahin daging di atasnya. Nah, kalau udah, tinggal kasih saus sambal, saus tomat, dan mayonaise. Terus dilipat kayak martabak gini. Oke, lumpia sayur dan lumpia dagingnya tinggal digoreng deh. Kalau udah mateng kayak gini, terus dikemas ke wadah khas lumpia burger Simpang 5. Dan ini dia, lumpia burger isi sayur dan isi daging sudah siap deh. Mari kita coba. Pertama kita cobain dulu yang lumpia sayurnya ya. Crispy parah lur. Isian sayurnya juga nggak pelit, banyak banget. Dan rasanya asin gurih gitu lur. Ada sedikit rasa pedas dari saus dan sedikit rasa manis dari jagungnya. Beneran, ini enak banget lur. Lanjut, kita coba lumpia isi daging. Ini nih yang kita tunggu-tunggu. Soalnya langka ya. Ini nggak kalah enak dari lumpia sayur tadi loh lur. Justru makin lengkap karena ada tambahan dagingnya. Dagingnya kerasa gurih dan juicy gitu. Terus tebel juga loh. Dan ini perpaduan sama sayur-sayurnya, wah kombinasi yang pas deh. Oh iya, kita tanya-tanya ke pembeli yuk. Gimana sih rasa lumpia burger Simpang 5 menurut mereka? Kita ke edisi tanya-tanya. Udah pernah. Menurut Mbak rasanya gimana? Rasanya enak, gurih, nagih sih Mbak. Nah, isiannya gimana Mbak? Isiannya cukup banyak, kenyang lah Mbak makan ini. Rekomen gak sih Mbak buat dicoba? Rekomen banget. Tahu ini dari mana Mbak? Dari sosial media. Satu porsi lumpia sayur harganya cuma Rp7.000 aja. Dan lumpia daging cuma Rp13.000. Wah, terjangkau banget gak sih? Kalian wajib banget cobain lumpia satu ini. Kalau penasaran, bisa datang langsung aja ke outletnya dari jam 2 siang sampai 10 malam. Masih inget alamatnya kan? Nanti search aja ya di Google Map, Lumpia Burger Simpang 5. Oke, gimana lur? Episode lumpia kali ini seru-seru kan? Dan tentunya rekomen semua deh. Kira-kira minggu depan kita kemana lagi ya? Pokoknya jangan lewatkan episode kulineran yang akan hadir setiap minggunya. Sampai jumpa di Kulineran, Kulik Jajanan Semarang. See you next week.